Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Banyumas yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Joko Wiono. Menangkap ikan di dalam kali, dibersihkan dengan belati. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Memang cantik kain katun. Kain katun dipakai mengaji. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Ustadz Arif Fauzi. Pimpinan Muhammadiyah Aisyah Banyumas, tokoh masyarakat, Ustadz Abdul Somad ini tidak adil karena yang menunggu dari tadi kami semua, tapi yang dihormati, yang disebutkan hanya pejabat dan tokoh-tokoh saja. Tidak begitu, semuanya kita hormati. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat, yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya hari ini benar-benar diberikan kehormatan yang luar biasa, berbicara di depan 5.000 orang. Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Di alam yang sangat indah ini, kalau memandang ke kiri, di kaki bukit sawah terhampar, pokok kelapa nyiur melambai. Memandang pula ke kanan, pucuk-pucuk pisang. Jamaah sampai melimpah. Tidak hanya di atas dan di bawah, tangga-tangga pun penuh semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang diberikan kepada saya adalah, kalau saya ringkaskan 4 poin. Yang pertama itu pendidikan profetik. Bagaimana pendidikan ini bisa mencetak orang yang punya kemampuan. Kira-kira keahliannya nanti bidang apa. Jadi hebatnya orang barat itu bisa dilihat dari tanda tangannya. Oh, ini tanda tangannya ke atas. Berarti ini nanti tukang bangun menara. Oh, ini tanda tangannya arahnya kelihatannya ke bawah. Ini berarti arsitek untuk kolam dan WC. Nah, jadi mereka bisa melihat dari tanda tangan. Makanya anak-anak itu disekolahkan sesuai dengan apa kemampuannya, sehingga nanti dia memang betul-betul suka di pendidikan itu. Mudah-mudahan nanti anak-anak kita ini juga punya ilmu yang mapan, sehingga dia bisa bekerja sesuai keinginan dan kemauannya, insyaAllah. Amin. Jangan paksa anak. Ustaz Abdul Somad, kami ingin kirim anak kami ke Mesir. Masya Allah. Di tempat lain, mikrofonnya mati baru diganti. Ini masih hidup sudah diganti. Betul-betul hebat Pondok Pesantren Modern Zam-Zam Muhammadiyah ini. Pondok pesantren terbesar Muhammadiyah nomor 2 di Indonesia. Mudah-mudahan semakin banyak pondok pesantren sehingga mencerdaskan umat dan bangsa. Ustaz Abdul Somad, gimana caranya ke Mesir? Loh, yang mau ke Mesir ini siapa, Bu? Yang mau ke Mesir siapa, Pak?
Ya, saya kepengen. Kalau bapak mau ke Mesir, bapak yang pergi ke Mesir. Jangan kirim anaknya. Orang anaknya nggak mau. Anak nggak mau, dipaksa juga ke Mesir. Pulangnya bukan jadi Nabi Musa, jadi Fir'aun. Orangnya nggak suka. Kalau Ustadz dulu ke Mesir, memang saya yang mau. Saya kelas 3 SMP habis sholat subuh pergi ke rumah imam besar Masjid Raya Medan, Syekh, Allah lupa namanya, Jalaluddin Abdul Muttalib. Syekh Tuan Guru Jalal, saya mau ke Mesir. Kelas berapa sekarang? Kelas 3 SMP. Nanti tamat dulu aliyah baru kita urus. Memang saya yang mau. Jadi kalau anak dipaksa untuk menghadapi orang banyak. Jadi guru, jadi ustadz, itu menghadapi orang banyak. Sementara anak ini nggak suka menghadapi orang banyak. Dia sukanya berhadapan dengan komputer. Jangan masukkan ke Al-Azhar. Jangan jadi dosen dan guru. Terus jadi apa? Jadi programmer. Masukkan ke fakultas sains teknologi. Nah, makanya menolong agama ini nggak mesti jadi ustadz. Menolong agama ini bisa jadi apapun. Jadi polisi bisa menolong agama. Jadi tentara bisa menolong agama. Jadi pengacara bisa menolong agama. Insya Allah adik-adik alumni MBS Zam-Zam ini, semua lini ini diisi oleh alumni insya Allah. Amin. Anak saya nih Pak Ustadz kemana-mana bawa palu, bawa martil. Jadi hakim konstitusi. Nilai bagus. Nilai kurang bagus jadi tukang. Enggak hina. Yang penting rezekinya halal. Betul? Anak saya ini Pak Ustadz suka mandi di sungai. Angkatan laut. Anak saya ini kemana-mana bawa sempritan Pak Ustadz. Polisi. Nggak lulus polisi. Wasit sepak bola. Nggak ada yang sia-sia. Anak-anak kita ini seperti batu, Bu. Seperti batu, Bapak. Di gerenda, dia akan jadi batu cincin. Kalau memang dia batu bacan, insya Allah 2-3 kali putar berkilat. Kalau sudah digosok nggak berkilat juga, berarti batu gilingan untuk buat sambal terasi. Bukan berarti dia nggak ada gunanya. Semua ada profesinya masing-masing. Terus Ustadz Somad dulu waktu kecil gimana? Saya tanya ibu saya dulu waktu kecil gimana, Bu? Kamu anak pertama, adik laki-laki cuma 2 orang. Kalau saya suruh kamu beli gula sama minyak ke warung sebelah, masih kecil, itu nggak pulang-pulang. Kenapa? Ngobrol sama tukang warung. Jadi memang dari dulu saya ini orangnya ngomong. Maka sangat tepat saya menjadi ustadz. Karena ustadz itu ngomong. Masuk. Kalau ngomong itu bahasa Perancisnya parler. Parler, ngomong. Kalau paman itu pakle. Parle ngomong, parlemen tempat orang ngomong. Jadi memang ada orang yang ngomong. Dosen ngomong, guru ngomong, ustadz ngomong, narasumber ngomong. Anggota parlemen DPR RI, DPRD, DPD itu ngomong. Tapi ada orang yang justru nggak boleh ngomong. Siapa? Tukang. Tukang nggak boleh ngomong. Makanya kalau ada tukang di rumah bapak ibu, jangan dibawa ngomong. Nanti kerjanya nggak jadi. Supir juga nggak boleh ngomong. Makanya kalau kita pergi haji, pergi umroh, supir. Itu tertulis di depan, dilarang ngomong. Karena kalau dia ngomong nggak fokus, habis dia tabrak semua nanti di depan. Nah, jadi memang ada, kita didik anak-anak kita ini, yang penting akidahnya benar, ibadahnya betul, ilmu-ilmu pokok, bahasa itu penting. Karena bagaimanapun dalam Islam bahasa Arab, dunia modern internasional bahasa Inggris.
Tapi tetap jangan melupakan bahasa komunikasi sehari-hari. Ini santri-santri pada ngumpul semua, alhamdulillah. Kaifa halukum? Masya Allah. How are you today? Pripun kabari panjenenganipun? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan mentang-mentang nanti sudah dapat beasiswa ke Amerika, ke McGill Kanada, ke Sorbonne Paris Prancis, ke Harvard University, lalu begitu pulang kampung malah nggak mau ngomong Jawa. Pas diajak ngomong, ladies and gentlemen, kepala beku di stempel semen. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tolong adik-adik dari sekarang tentukan arahmu. Kira-kira hobimu apa, mau jadi apa, dan orang tua nggak usah paksa-paksa anaknya. Karena nanti kalau clash akhirnya dia terpaksa. Saya sudah banyak ketemu dengan orang, dokter, direktur rumah sakit, tapi nggak pernah nyuntik. Kenapa? Nggak tega. Karena memang nggak tertarik jadi dokter. Malah nulis puisi, nulis syair, nulis novel. Lalu saya tanya, sebetulnya Bapak cita-citanya apa dulu? Sebetulnya saya ini mau jadi penyair Pak Ustadz. Tapi Bapak saya maksa saya jadi dokter. Akhirnya saya kuliah, ya lulus juga. Bayangkan kalau dia tetap profesi jadi dokter dan dia nggak suka. Disuntiknya mati, suntik mati. Untungnya dia jadi direktur rumah sakit, hanya ngurus administrasi, tapi bakatnya menulis, menjadi penyair, nulis novel, sastrawan tetap jadi. Adik-adik yang dipaksa sama orang tuanya, merasa tertekan, ngadu ke Ustadz Arif Fauzi. Kalau nggak mempan, Ustadz luar kota. Tadi Pak Joko Wiono mengatakan, ini 2 kali beliau ulang. Ustadz Somad ini luar biasa. Perlu saya luruskan Pak. Ustadz Somad ini biasa di luar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hidupnya terpaksa, hidup hanya sekali, dia tertekan dan menderita. Saya tidak paksa anak saya harus jadi apa. Saya enggak paksa mereka harus seperti saya, harus jadi ustadz. Enggak. Saya hanya mengarahkan pendidikannya TK, SD. Habis itu wajib mondok 6 tahun, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah. Setelah itu silakan engkau terbang sejauh mata memandang. Di hari petang engkau tetap akan pulang ke sarang membangun Banyumas yang lebih baik ke masa akan datang insyaallah. Indonesia itu baru punya cita-cita jadi Indonesia emas itu 2045. Banyumas sudah memang emas. The golden water. Bayangkan, Indonesia ini baru jadi Indonesia emas itu 20 tahun lagi. 2025, 2035, 2045. Ada yang sudah mendahului Indonesia. Banyumas. Makanya jangan heran kalau bangunannya bagus-bagus. Tanah 2 hektar. Bantuan untuk beasiswa santri 800 juta. Itu kalau dibelikan cendol. Banyak mungkin orang heran. Kenapa bangunannya bagus? Kenapa? Ya di sini airnya aja emas. Itu kalau digali di tanah-tanah itu. Enggak tahu juga apa isinya. Yang jelas di atasnya emas semua. Emas Parjo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, arahkan anak kita. Ada seorang bapak ngadu ke saya. Anak saya nggak mau kuliah Pak Ustadz. Terus tolong Ustadz doakan. Wah, ini pasti ujung-ujungnya ruqyah ini. Saya mikir apa ruqyahnya anak nggak mau kuliah ya? Kira-kira jin apa yang mengganggu dia? Cuman saya mau bilang enggak enak kan. Rusak juga harkat martabat saya. Oke, habis sholat Jumat, nanti kita jumpa di rumah makan. Ya,
Habis sholat Jumat, saya dibawa ke rumah makan. Nama rumah makannya istri pertama. Waduh, bahaya ini. Habis itu kami duduk di rumah makan, habis makan saya tanya, mana anaknya? Ini. Saya pakai jurus ibu saya waktu nanya saya dulu. Kamu mau kuliah apa mau nikah? Kalau mau kuliah, saya daftarkan. Kalau mau nikah, saya pinangkan. Tunjukkan mana rumahnya. Akhirnya dia jawab, kalau mau kuliah kemanapun kamu, ke UIA, University Islam Antarbangsa, ke IIU, International Islamic University, kemanapun kami antar. Tapi kalau mau nikah, tunjukkan rumah perempuannya, akan kami pinangkan. Nah itu saya ngomongnya dulu, kalau sekarang saya nggak berani ngomong begitu. Karena khawatirnya, tunjukkan rumahnya, kami pinangkan. Khawatirnya saya yang diterima. Ya, Ustaz Somad kepedean. Tunjukkan. Akhirnya dia bilang, saya mau kuliah Pak Ustaz. Hah? Bapakmu bilang kamu nggak mau kuliah? Saya mau kuliah Pak Ustaz. Mau kuliah di mana? Saya mau kuliahnya. Oh ternyata kokam ini sip-sipan. Saya baru tahu. Masya Allah. Jadi kalau sudah berganti, itu berarti udah 20 menit. Berarti pergantian ketiga saya harus berhenti. Karena saya di mana-mana ngomong 60 menit sesuai tertulis di botol 600 ml. Kecuali di MBS Zam-Zam karena airnya beda, air kelapa muda. Nah, lalu saya tanya, kamu mau kuliah di mana? Saya mau kuliahnya di Politeknik Kaltek, Pak Ustadz. Oh, kenapa sudah bapakmu bilang kamu nggak mau kuliah? Karena dia nggak nanya saya dan dia nggak mau saya ikut, dia ikut saya, maunya saya ikut dia. Daripada saya ikut dia, mendingan saya nggak kuliah, Pak Ustadz. Terus saya bilang ke bapaknya, kamu kenapa paksa anak kamu? Kalau kamu mau kuliah seperti jurusan yang kamu suka, ya kamu aja yang kuliah. Akhirnya anaknya kuliah. Dan sampai sekarang nggak pernah nelpon saya lagi. Karena memang orang-orang tua ini selalu nelpon saya kalau ada masalah. Kalau ada masalah nelpon. Jadi kalau ada jamaah yang udah nggak nelpon lagi, alhamdulillah, berarti hidupnya sudah nggak ada. Arahkan pendidikan anak kita. Adik-adik santri MBS Zam-Zam yang mau jadi dokter, angkat tangan. Di atas. Masya Allah, wakeh tenan nih. Banyak yang mau jadi dokter. Bagus. Kenapa saya bilang bagus jadi dokter? Karena saya dari kecil dulu ketika nanya-nanya orang, itu kalau ditanya pasti semuanya dokter. Mau jadi apa? Dokter. Mau jadi apa? Dokter. Setelah saya besar ini baru saya paham. Ternyata memang dokter itu martelnya cilik. Martel dokter itu kan kecil aja. Beda sama martelnya tukang. Martel tukang besi besar, gagangnya rotan. Kalau martel dokter kecil. Pukul lutut 10 juta. Lutut kanan 10. Kanan kiri 20. Ongkos pasang 20. Pasang pagi, ninggal sore. Pantesan banyak mau jadi dokter. Senternya, dokter itu ngeletakkan senter di saku bajunya, kecil. Baterainya 1. Sementara saudara kita yang jaga malam, dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh, baterainya 6. Nyari semua. Semua di senter. Sekali senter, wajah istrinya. Dokter kecil saja, buka mulut 10 juta. Banyak pasien yang takut nutup, karena buka 10, tutup 15. Buka tutup 25. Silakan adik-adik jadi dokter. Enggak usah ceramah.
Kalian kalau jadi dokter nggak usah ceramah. Dokter cukup pakai senter, pakai martil. Udah. Kira-kira jamaah ini sekarang, umat Islam ini, lebih percaya omongan ustadz atau omongan dokter? Itu maka saya nggak banyak ngomong ini. Karena mereka lebih percaya dokter. Kalau Ustadz Somad yang ngomong, marilah kita sholat, kita akan mati, kita nanti membawa ibadah. Mereka nggak percaya. Tapi kalau dokter yang ngomong, mohon maaf Pak, ini gula darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi. Kalau menurut perhitungan kami secara medis, ini umur Bapak nggak sampai Jumat depan udah meninggal. Langsung taubat nasuha. Terus kalau saya mati gimana dok? Tenang, amal jariah tetap mengalir. Salurkan ke kelas-kelas dan bantuan mahasiswa ke MBS Zamzam Muhammadiyah. Insya Allah. Maka saya amat sangat support kalian jadi dokter. Dokter-dokter yang hebat. Dokter nggak perlu tablik akbar. Jangan waktu nyuntik itu assalamualaikum, nggak perlu. Yang penting profesi kalian diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira yang didengar orang ngomongnya ustadz atau polisi? Ini pada ragu ini. Nanti kita ngomong polisi, ustadznya tersinggung. Ngomong ustadz, polisinya nangkap. Ini acara kita ini bisa aman damai. Ini dikawal oleh polisi dan kokam. Ustadz tahu dari mana? Banser, kokam, polisi. 3 lapis. Linmas, 4 lapis. Apakah Banyumas ini aman? Kenapa pengawalnya sampai 4 lapis? Ternyata di bawah sana ada gerakan emak-emak garis keras. Tadi kami waktu mau naik ke atas ini, saya angkat tangan. Wah, ya, Masya Allah. Ini yang saya pikirkan tinggal gimana pulangnya ini. Apa ada jalan lain enggak? Tolong arahkan anak kita sesuai profesi. Saya disuruh ngantor, saya lulus CPNS, calon pegawai negeri sipil 2008. Wajib ngantor 1 tahun. Masuk jam 8, pulang jam 4, di depan komputer, nggak boleh keluar, stres saya. Suruh ngantor, ada atasan, pas mau keluar nanya, mau kemana? Pulang jam berapa? Mana laporannya? Ini kalau kayak gini bisa gila saya. Cepat-cepat saya LPG, 1 tahun saya ngantor, habis itu saya PNS, saya ngajar ke kelas, udah nggak ngantor lagi. Nah, jadi memang jangan paksakan. Bayangkan kalau ibu bapak memaksakan anak yang dia nggak suka. Memang nasib anak laki-laki ini, Allah, kecil dipaksa ibu. Anak-anak kecil coba dipaksa. Udah kenyang. Kecilnya dipaksa ibu. Sudah besar dipaksa ayah. Di jalan kena tilang. Sudah nikah dipaksa istri. Kapan lagi kami bahagia? Betul laki-laki? Masya Allah. Ternyata ada ungkapan yang terpendam. Saya hari ini merasa menjadi juru bicara laki-laki yang teraniaya ini sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lepaskan anakmu, biarkan dia mendapatkan pendidikan yang layak, TK Muhammadiyah, SD Muhammadiyah. Setelah itu dia 6 tahun mondok di pesantren modern Zamzam Muhammadiyah. Setelah itu biarkan dia sekolah sesuai dengan kemauan dan kemampuannya. Anda mau anak Anda berdisiplin, berilmu pengetahuan, daftarkan segera ke MBS Zamzam sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas.
Ustadz jangan iklankan lagi MBS Zam-Zam. Ini santrinya sudah over capacity, sudah membludak. Untuk apa lagi Ustadz buatkan iklannya? Saya mau dapat amal jariah. Saya nggak membangunkan mereka di tengah malam. Saya nggak ngajar mereka. Tapi kalau mereka jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim, jadi jaksa, jadi dokter, maka saya dapat pahalanya. Amin. Dari bunyi aminnya sebetulnya kurang setuju. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah hormati guru. Saya waktu SD suruh maju ke depan. Waktu itu CBSA, cara belajar siswa aktif. Abdul Somad maju ke depan. Saya maju ke depan, nggak bisa nulis. Kepala saya dijedrutkan ke papan tulis. Mungkin itu agak error gitu. Tapi setelah saya tamat kuliah, saya pulang ke kampung, saya kumpulkan semua guru-guru saya cium tangan mereka. Saya minta supaya mereka mengampunkan silap salah saya. Setiap pulang, saya buat pertemuan, saya undang ke rumah, saya buat acara sesuai dengan kemampuan saya. Karena barokah ilmu ada pada guru. Ustadz nggak dendam? Enggak, cuman ingat aja. Bagaimanapun mereka adalah guru kita. Kalau cerita tentang banyak ilmu, yang paling hebat ilmunya ya AI. Dulu kata orang yang paling hebat Syekh Google. Sekarang ada lagi Google itu ternyata punya Syekh juga. Namanya Syekh AI. Dialah yang banyak ilmunya. Tapi mereka tidak ada keberkahan. Maka adik-adik, nanti setelah kalian menjadi orang-orang hebat, orang-orang besar, nanti kalian buat pertemuan alumni MBS Zam-Zam Reuni Akbar 2045. 2025, 2035, 2045. Penceramah Abdul Somad. Saya nanti akan datang kemari kalian. Waktu itu ibu-ibu, bapak sudah meninggal. Saya masih hidup. Hadir, ada yang jadi wamen, amin. Ada yang jadi menteri, amin. Mereka akan membangun Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita mesti berpikir visi misinya ke depan. Tapi ini tidak akan terwujud kalau tidak ada orang yang digugu dan ditiru. Guru itu sahabat kita, Bu. Memang yang melahirkan ibu, yang mengandung 9 bulan 10 hari ibu, yang meregang nyawa ibu. Di Banyumas ini melahirkan masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain lahir nikah Januari, lahir Mei. Terus ditanya, kok cepat sekali? Efisiensi, Pak Ustaz. Maksudnya apa? Kalau bisa lebih cepat, lebih baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang yang belajar kepada dia. Nabi mau duduk di atas pasir, dia gelar sorbannya. Sorban yang di atas pundak, di atas kepala, dia letakkan di bawah telapak kaki. Laki-laki itu bernama Abdus Syams, hamba matahari. Namanya syirik, menghambakan diri pada matahari. Nggak boleh. Nama-nama yang menghambakan diri kepada matahari, Abdus Syams, Abdul Qamar, hamba bulan, Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Nggak boleh. Yang boleh adalah Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Maka namanya dirubah Nabi jadi Abdurrahman.
nama bapaknya Sohar, nama kampungnya di Yaman Daus, dipanggil Abdurrahman bin Sohar Ad-Dausi. Kemana-mana bawa anak kucing, Nabi manggil dia, ya Abahir, wahai bapak kucing. Itulah dia Abu Hurairah. Jadi kalau ada orang bawa kucing dipanggil bapak kucing. Kalau bawa anjing? Ya Abahir, Abu Hurairah. Kemana Nabi pergi ikut. Lalu apa kata Nabi? Man bassata rida'ahu, siapa yang membentangkan ridak sorbannya, hatta ulqiya maqalati hadza, sampai saya menyampaikan hadis-hadis ini, fala yansa ma sami'a minni abada, dia tidak akan lupa apa yang dia dengar dari saya selamanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin, tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Berarti sudah 40 menit. Begitulah sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din, dalamkan ilmu agamanya, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia tafsir takwil Al-Qur'an. Namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid Ad-Dhahhak, Jabir, Ikrimah. Nabi punya murid namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'in. Di antara tabi'in adalah Imam Malik. Malik bin Anas. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i setelah belajar di Makkah bersama Sufyan ibnu Uyainah, dia ingin memperdalam ilmunya. Dia pun pergi ke Madinah belajar kepada Imam Malik bin Anas. Khatam dari Imam Malik kitab Muwatta, dia pergi ke Yaman. Dari Yaman dia pergi ke Kufah menemui murid-murid Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Setelah itu dia berangkat ke Mesir tahun 200, meninggal di Fustat Kairo tahun 204. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal, itulah dia Imam Hambali. Makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241. Jadi Imam Maliki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Ketiga imam ini ikhtilaf. Jadi tiga imam ini ikhtilaf. Imam Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Hambali, bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Maliki enggak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin pas Idul Adha ada yang nanya ke saya, Ustadz, ya, tadi imam kami enggak pakai Fatihah. Itu mazhabnya apa? Saya bilang bukan Hanafi, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan Hambali. Terus imam grogi. Karena dia sibuk ngitung takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Tapi insya Allah anak-anakku sekalian yang belajar di MBS Zamzam, insya Allah mereka sudah paham ikhtilaf mazhab. Kitab yang utama untuk mencerdaskan umat dalam perbedaan mazhab ini ditulis oleh Imam Ibn Rushd, namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dan kita kalau belajar di Mesir, Al-Ismur Rubai, nama mesti 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Shah. Al-Jinsiyah, nationality, warga negara, Indonesia. Mazhabnya
Tidak semua anak Indonesia ngambil mazhab Syafi'i. Ada teman saya, dia ambil mazhab Hanafi. Loh, saya tanya, kenapa kamu ngambil mazhab Hanafi? Kita kan udah belajar mazhab Syafi'i di pondok. Ngapain ngambil Syafi'i lagi katanya. Terus alasan berikutnya, soalnya diktat muqarrar mazhab Hanafi tipis-tipis. Ada, sekarang udah jadi ustadz. Nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi, kalau umat Islam paham, dulu orang kelahi nih. Antara NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Jamiatul Wasliyah. Yang satu berkunut, satu enggak kunut. Alhamdulillah, sekarang sudah enggak kelahi lagi. Karena sama-sama enggak sholat subuh. Tidak ada yang bisa menyelesaikan konflik kecuali ilmu. Dan ilmu didapatkan dengan talaqi. Dengan membacakan ke guru. Mesti berguru. Man la syaikhalahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru, maka setanlah gurunya. Ada mu'allaf masuk Islam. Setelah masuk Islam, download Quran digital. Habis download Quran digital, aplikasi buka Quran, baca sendiri. Alama. Tulisannya alama. Alama palsu. Setelah berguru ternyata bacaannya salah. Alif lam mim. Enggak ada lam. Mana ada lam? Enggak ada. Mim. Alama kok. Kenapa tulisannya sama, bacaannya beda? Di sini alama, alam nasroh. Di sini alama, alam taro kaifa fa'ala. Di sini kok alif lam mim. Makanya berguru. Alhamdulillah. Berguru itu diperoleh melalui mondok. Karena di mondok, kalau di sekolah cuman ngelihat guru saat di kelas. Tapi kalau di pondok, bagaimana guru dengan ibu nyai, bagaimana guru dengan anaknya, bagaimana guru makan, bagaimana guru ke masjid 24 hours, 24 jam, 24 sa'ah dengan guru. Beruntung kalian anak-anakku yang sudah belajar bersama guru di pondok pesantren modern Zamzam Muhammadiyah. Mudah-mudahan menjadi anak soleh solehah pemimpin umat masa depan. Poin yang ketiga, memuliakan murid. Orang yang punya kemauan diambil dari kata aroda yuridu irodah. Irodah yang punya kemauan. Orang yang punya kemauan itu namanya murid. Saya sampai sekarang, tolong yang ahli bahasa Inggris, tolong bantu saya kalau ngerti asal katanya. Student. S-T-U-D-E-N-T. Student. Itu maknanya cuman siswa. Tapi makna yang mendalam, kalau bahasa Arab, muridun. Artinya orang yang punya kemauan. Makanya kalau ada orang belajar di pondok enggak punya kemauan, itu bukan murid. Lalu apa dia? Student. Punya kemauan untuk belajar. Bahasa Arab lain yang menunjukkan murid adalah talibun. Dari kata tolaba yatlubu, menuntut, mencari. Talibun. Kalau dia sudah belajar S1, S2, S3, bahithun. Diambil dari kata bahasa ya bahasu. Orang yang suka membahas, mubahasah, meneliti, research. Maka bahasa ya bahasu, bahithun. Tolaba yatlubu, talibun. Lalu kemudian dia juga disebut sebagai arada yuridu iradatan muridun. Coba lihat. Murid-murid, kata Upin Ipin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi memang menghadapi murid ini ada seninya. Saya kalau disuruh ceramah di depan jamaah Muhammadiyah, insya Allah dengan izin Allah saya siap. Kalau disuruh ceramah kepada wali-wali santri, insya Allah. Tapi kalau disuruh ceramah sama murid-murid TK, disitulah hilang harga diri saya. Ustaz Somad nanti mampir ke TK kami ya. Ceramah di TK ya. Oke, siap, saya datang. Sampai di TK,
Dipanggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Satu pun anak TK itu nggak ada yang peduli. Saya sudah muqaddimah alhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada satupun yang takut. Saya lihat mata saya tajam, dia malah senyum. Saya berpikir nih kalau saya teruskan makin hilang harga diri saya. Tolong ibu kepala TK bisa bantu saya. Naik gurunya kecil. Tepuk tangan. Tepuk anak soleh. Anak soleh, sayang papa, sayang mama. Diam semua. Dalam hati saya kalau tahu gitu saya tepuk dari tadi. Allah sedang menegur saya. Abdul Somad, kamu kalau mau ceramah, tabligh akbar, ngajar di kampus, seminar, mungkin kau bisa dengan izin Allah. Tapi menghadapi anak-anak, sudah ada pawangnya masing-masing. Boleh jadi ibu dokter spesialis kandungan, spesialis obgyn. Boleh jadi bapak jenderal bintang 4. Tapi untuk pendidikan anak, tidak ada jalan lain. Serahkan ke MBS Zamzam. Loh, Ustaz kok ngomong begitu? Anak saya sendiri nggak bisa saya didik. Makanya zaman dulu Tuan Guru, kiai-kiai menyerahkan anaknya ke pondok-pondok untuk belajar. Kenapa? Karena kalau dididik sendiri manja. Kalau dididik sendiri kurang takzim ke guru-guru lain. Maka dititip ke pesantren yang lain. Tujuannya supaya apa? Supaya anak-anak mandiri. Mandi sendiri. Kalau disekolahkan di kota mau jogging susah. Mau lari pagi payah. Tapi kalau disekolahkan di pondok, itu mau jogging, mau di kebun bisa. Mau berenang di sungai bisa. Mau pergi ke laut bisa. Mau membuat sekolah alam bisa. Izin keluar hari Sabtu, hari Ahad, berteman, berkawan, bersahabat. Kalau tidak anak akan menjadi manja, tidak mandiri. Maka solusi benteng terakhir pertahanan umat Islam adalah pesantren. Seandainya saya jadi anak-anak sekolah lagi, seandainya saya mundur jadi muda lagi, saya nggak sanggup. TV, parabola, internet, Facebook, Twitter, TikTok, macam-macam. Semua itu merusak kepala anak kita. Saya tadi berhentinya menunggu kokam turun. Ternyata untuk waktu shift yang ketiga ini tidak 20 menit. Poin yang keempat adalah setelah anak dididik sesuai punya profesi kemampuan, muliakan gurunya, muliakan anak didik santrinya. Poin yang keempat adalah yang terakhir, tujuannya supaya negara kita benar-benar merdeka. Di bawah ini ada nikel, di bawah ada batu bara, di bawah ada emas, di bawah ada uranium. Jangan sampai yang ngolah orang lain masuk ke negara kita, diambil, dibawa keluar karena kita tidak mampu mengolahnya. Maka yang jadi arsitek, yang jadi pakar, yang jadi ekonom, jangan sampai kita dijajah 2 kali. Jepang sudah pulang ke Tokyo, Belanda sudah pulang ke Amsterdam. Insya Allah kitalah yang menata negara kita menuju Indonesia emas 2045. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik kali ini. Mungkin ada selama menyampaikan lebih kurang 1 jam ini, banyak omongan saya yang menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Maukah memaafkan saya? Lebih baik minta maaf di sini daripada di akhirat. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Abdul Somad dan kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya mohon izin ada sesi tanya jawab. Ya, silakan. Kami berikan 2 kesempatan untuk penanya.
Kami persilakan kepada jamaah. Oke, baik. Monggo untuk petugas langsung diserahkan mic-nya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, perkenalkan sebelumnya saya utusan dari Pondok Modern Sabilur Rasyad Muhammadiyah Banjarnegara. Nama lengkap saya Muhammad Salahuddin, tapi tidak pakai Al-Ayubi Ustaz. Ustaz Muhammad Salahuddin. Pertanyaan saya begini Ustaz. Saya pernah membaca dalam kitab Ta'limut Ta'lim Az-Zarnuji menyampaikan, siapapun orangnya yang telah menyampaikan ilmu walaupun satu huruf, dia adalah sebagai orang tua kita dalam agama. Di sini kalimatnya siapapun Ustaz. Berarti kalau siapapun itu beda agama pun non muslim, berarti hormati. Nah, pertanyaan saya singkat. Yeah. Batasan seperti apa ketika kita mempunyai seorang guru yang non-muslim? Ya. Karena apa? Saya lihat di TV, televisi itu di daerah Bali, apa di mana, ada mayoritas muridnya itu Islam. Tapi mayoritas juga ustadz atau guru-gurunya itu adalah ada yang Hindu, ada yang non-muslim. Ya. Sejauh mana batasan kita sebagai murid Islam untuk menghormati, memuliakan guru yang non-muslim. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram Ustadz Muhammad Salahuddin tanpa Al-Ayyubi. Man 'allamani harfan sayyartu 'abdan. Siapa yang mengajarkan saya satu huruf, maka saya sudah menjadi hamba sahayanya. Itu di antara ucapan Sayyidina Ali. Kebetulan Ustadz Muhammad Salahuddin dalam hal pendidikan adab guru, murid, guru, taklim, muta'alim pakai kitab Imam Az-Zarnuji. Siapapun yang mengajarkan saya satu huruf, berarti dia sudah menjadi ayah bagi saya. Aba'ukum salah satun, bapak kamu ada 3. Alladzi waladaka, bapak kandung. Alladzi zawwajaka ibnatahu, yang menikahkan anak gadisnya kepadamu, bapak mertua. Walladzi 'allamaka, yang mengajarkan ilmu kepadamu, wa huwa afdaluhum. Jadi bapak kalian ada 3 adik-adik. Yang pertama bapak kandung, yang kedua bapak mertua, yang ketiga bapak yang mengajarkan guru, dialah yang paling afdal. Yang jadi masalah, kata Ustadz Muhammad Salahuddin, gurunya non-muslim. Yang paling tinggi dalam hierarki Al-Azhar, itu namanya Syekhul Azhar, Grand Sheikh. Grand Sheikh tahun 70-an, namanya Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Abdul Halim Mahmud nulis S3-nya di Sorbonne, Paris, Prancis, pembimbingnya filosof non-muslim. Itu kamus pencari hadis dalam 9 kitab, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Muwatta Malik, Sunan Musnad Ahmad bin Ambal, Sunan Ad-Darimi. Itu yang nyusunnya orientalis, non-muslim. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh orang Mesir. Namanya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Lalu kalau dia non-muslim, apa kita ikut akidahnya? Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Mana tahu nanti adik-adik belajar di Amerika, di Eropa, di Australia, dosennya non-muslim, maka standar batasannya apa? 2. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka tidak memerangi kamu dalam agama, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu, balas mereka dengan 2. Antabarruhum, buat baiklah pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kepada mereka.
Kenapa disebut anta barru? Barru. Padahal bahasa Arab itu hasan baik, islah baik, jayyid baik, hak baik, khair baik. Kenapa pakai barru? Karena barru biasanya dipakai untuk orang tua. Birrul walidain. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Sebagaimana engkau berbuat baik kepada orang tuamu, begitulah engkau berbuat baik kepada gurumu, jiranmu, kawanmu, sahabatmu yang non-muslim. Cuman kadang orang kita ini disuruh toleransi, malah kolaborasi. Kita hanya disuruh toleransi. Ini banyak yang sudah kebablasan toleransi jadi telur asin. Alhamdulillah batasan-batasan ini masih kita jaga. Saya punya teman non-muslim. Saya kalau ada yang menikah non-muslim, saya tetap datang. Saya ucap naik, selamat menempuh hidup baru. Cukup. Bukan berarti, barakallah. Dan kami di Sumatera Utara, itu memang banyak non-muslim, 50-50. Kita hidup bertetangga, berkawan, satu komplek, satu sekolah, biasa saja. Dan kalau ada yang menikah, memang sudah tahu, ini makanan muslim food. Ini catering non-muslim. Nanti kita membaur, tapi pas makan, ada yang muslim satu mampir ke catering ini. Sini makannya. Enggak, saya ngambil kuahnya aja dikit. Enggak bisa. Makanan ada batasnya. Pernikahan yang tidak ritual, adapun misalnya, ritualnya enggak bisa. Jadi Islam ini agama yang sangat tasamuh, berlapang dada menerima perbedaan. Selama mereka tidak memerangi kita, tidak mengusir kita, kita balas perbuatan baiknya. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita, guru-guru kita yang non-muslim malah dapat hidayah, insya Allah. Amin. Amin. Demikian Ustaz Muhammad Solahuddin. Ustaz, mohon maaf. Siapa tahu waktunya habis. Saya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu pertanyaan Langsung. Iya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya menangis pas tema pertama Ustadz bilang jangan memaksa anak. Baik, Anak itu punya langsung, profesinya masing-masing. Yang jadi pertanyaan saya adalah, berdosakah jika saya sebagai orang tua memaksa anak saya untuk menjadi hal yang terbaik karena kekhawatiran Anak saya. ibu umurnya berapa? Anak saya kebetulan di pondok ini, Ustaz. Mondok di sini. Nggih. Mondok wajib dipaksa. Mondok wajib dipaksa. Baik. TK wajib paksa, SD wajib paksa, mondok 6 tahun wajib paksa. Yang saya bilang nggak boleh dipaksa tadi untuk profesi dia ke depan. Dia mau jadi dokter, silakan. Mau jadi polisi, jangan paksa dia menurut kemauan kita. Jangan ukur badan dia pakai baju kita. Karena dia punya kemauan, punya kemampuan, biarkan dia bebas untuk memilih selama profesinya itu baik dan akan mensupport dakwah negara bermanfaat untuk umat dan bangsa. Insyaallah. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Selanjutnya adalah doa dan penutup. Doa. Yang langsung dipimpin oleh Ustaz. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena saya, tapi karena ucapan amin dari jamaah. Ad-da'i yang berdoa wal mu'ammin yang mengaminkan fil ajri sawa, balasannya sama di hadapan Allah. Kita mohon ampun silap salah kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Segala puja-puji hanya milikmu ya Allah. Kami penuh dengan kehinaan, kami penuh dengan dosa kepala, hati, lisan, mata, kaki, tangan, dan fikiran. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami.
wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak-anak kami, wali masyayikhina guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Banyuwangi negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki, baldatun thayyibatun. Banyumas menjadi negeri yang penuh dengan keberkahan. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan aziman mubarakan fih. Jadikanlah pondok pesantren modern Muhammadiyah Zamzam ini menjadi pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan. Takharraja minhul ulama waz zu'ama, akan keluar para alumni yang akan menjadi pemimpin masa depan. Al-mufassirun wal usuliyun wal fuqaha wal muhaddithun, ahli akidah, ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis yang akan mencerdaskan umat, mencerahkan bangsa ya rabbal alamin. Kama